atau tidak dianggap atau tidak berpengaruh kepada apapun. Meskipun seperti ini, tapi cara bacanya seperti hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak ibu, ayah bunda, saudara, sahabat, ustadz-ustadzah, semua pejuang Al-Quran yang saya yakin diridhoi oleh Allah SWT. Karena yang kita bahas adalah bagaimana cara untuk ngobrol, untuk berdiskusi, untuk berdua dengan Allah SWT dengan cara yang terbaik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar, Nabi terbaik, Nabi terganteng, Nabi terpintar, Nabi tersegala-gala-galanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Ayah Binda, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan hari ini, yaitu ada pelajaran, Masya Allah, ada materi baru. Materinya sangat mudah sekali. Ini bisa diperhatikan, jika ada wawu sukun, kemudian di depannya ada alif, ada seperti ini dan tidak berharokat apapun. Nah, komentarnya, alif di depan wawu sukun tidak dibaca. Sekali lagi, alif di depan wawu sukun tidak dibaca. Alif ini bentuknya seperti ini dan tidak ada harokat apapun, tidak ada kasroh, doma apapun, itu disebutnya alif. Jika ada alif, kok sebelumnya ada wawu sukun, maka ini tidak dibaca atau tidak dianggap atau tidak berpengaruh kepada apapun. Meskipun seperti ini, tapi cara bacanya seperti hilang. Qalu sama dengan qalu. Jadi ini tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada sama sekali pengaruhnya dalam bacaan. Amanu. Tetap satu ayunan. Dhamma diikuti wawu sukun. Tidak ngaruh. Bukan berarti ketika ada alif di depan wawu sukun ini panjangnya nambah. Tidak. Tidak boleh dibaca amanu. Tidak seperti itu. Jadi adanya seperti tidak ada. Adanya tidak berpengaruh. Adanya tidak dibaca. Jahadu ati'u tanabazu tubashiru warabitu la tanabazu fadhabahuha wa makadu kanu sadiqina kanu yusari'una sabiru warabitu fadhalamu biha. Karena ini sudah jilid 3, putra-putri kita sudah melewati beberapa banyak hal, sudah memperhati beberapa banyak materi, sudah melewati banyak fase-fase. Maka harapan kami di sini bacaannya sudah harus standar, tidak boleh terlalu cepat, juga tidak boleh terlalu lambat, juga tidak boleh lagi berpikir, tidak boleh lagi banyak dieja. Kafaru bi ayati, kafaru sabaku, qalu ya Nuhu wa kanu lana abidina. Salah sesekali tidak masalah. Salah sesekali tidak masalah. Karena kita tidak akan luput dari satu kesalahan. Akan tetapi harapan kami di sini, ketika Ananda membaca dan menemukan kesalahan pada bacaannya, dia sadar. Dia tahu bahwa bacaannya salah, bilang astaghfirullah, oh berarti Ananda sudah bagus. Karena sudah mengetahui letak dia itu mengalami kesalahan. Dan dia bisa memperbaiki kesalahan itu sendiri. Harapan kami di sini. Jadi salah sesekali tidak masalah. Akan tetapi jika dia salah tidak nyadar, bahkan sampai 3 kali, nah ini berarti ada sesuatu yang kurang selama ini dari pemahaman kita, dari kewaspadaan kita, dari ketajaman kita. Wa idza sa'alaka ibadi
utiya Musa wa Isa aruni madza khalaqu la taqulu ra'ina wa qulu wa kharaqu lahu banina wa ja'ala fiha rawasiya wa sahibatihi wa akhihi makithina fihi abadan. Untuk memaksimalkan potensi murid kita, putra putri kita, anak didik kita, kami ingatkan sekali lagi, tidak perlu menanyakan tentang materi-materi yang sudah kita lewati. Boleh sebenarnya sesekali boleh. Hanya saja untuk memaksimalkan itu cukup ditanyakan ketika mengalami kesalahan dan dia tidak bisa memperbaikinya sendiri. Dia tidak sadar. Anak kita, putri kita tidak sadar, maka boleh ditanyakan materi itu. Akan tetapi jika selama dia itu sadar kalau dia salah, maka materinya tidak usah kita ulangi lagi. Dia berarti sudah nancap, materinya sudah dapat. Hanya saja masih lupa-lupa ingat. Untuk memaksimalkan waktu, memaksimalkan potensi, itu tidak bisa kita ulangi lagi. Nah, ini materi berikutnya, materi terakhir sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. Materinya adalah coret panjang. Nah, seperti ini bentuknya. Coret panjang. Kita kurang tahu, dulu guru-guru kami mengajarkan kami atau memberi istilah ini apa, kami kurang tahu. Hanya saja untuk mempermudah bertanya kepada anak-anak, ini apa? Nah, kita memberi namanya coret panjang. Komentarnya, coret panjang dibaca panjang 2 ayunan. Yang kemarin-kemarin bacaan kita masih berkutat sekitar 1 ayunan. Sekarang ini kita dapat materi baru yaitu 2 ayunan. Coret panjang dibaca panjang 2 ayunan. Diulangi lagi tidak apa-apa. Terus kemudian putra-putri kita, santri kita untuk mengikuti. Ketika sudah mengikuti dengan benar, sudah melafadzkan dengan benar, sudah nancap dengan benar, nah insya Allah nanti pembacaannya akan bagus. Liqa'ana. Jadi 1, 2 ayunan. Liqa'ana ila ajalin. Sambil kita rasakan. Ketika kurang dari itu berarti kurang standar. Ketika lebih dari itu berarti terlalu panjang. Syuhada'a ya akhiru idza ja'aka wa ma umiru wa ma uridu khazainuhu khaidina bighaibina yatasaaluna idza ja'aka jaa ajaluha wa ma umiru wa thaqahu ahadun qara'iqa qidadan apa'an hisaban faja'alahu husa'an takunu syuhada'a. Masya Allah. Nah, ini kita lanjutkan contoh ini. Ini contoh terakhir, insya Allah. Contoh yang ada di sini ini sudah mencakup semua materi-materi kita dari awal sampai yang terakhir ini. Utiya kitabahu biyaminihi yuqatiluna fi sabilihi khafa maqami wa khafa wa'idi
Fadzuqu adzabi wa nuzuri fiha manafi'u wa masyaribu faba'u bi ghadabin ala ghadabin faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu wala yusiku wathaqahu ahadun. Ya, insyaallah ini semua materi sudah kita lewati. Alhamdulillah materi jilid 3 selesai, yaitu materi panjang, baik yang panjang 1 ayunan ataupun yang panjang 2 ayunan. Kita dalam menghadapi putra putri kita, anak-anak kita, anak didik kita harus dengan sabar. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ta'limus shighar yudfi'u ghadabal jabbar. Mengajari anak-anak kecil ini bisa meredam, bisa memadamkan marah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sangat yakin sekali ketika di satu rumah, di satu desa ada anak kecil-kecil yang kita ajari, ada anak kecil-kecil yang belajar Al-Qur'an. Saya yakin ketika Allah akan marah dengan perbuatan-perbuatan orang di desa itu, insya Allah akan ditahan karena ada anak-anak kecil yang masih mau belajar. Maka pahala yang besar bagi kita ketika kita mau mengajari anak-anak kita. Meskipun kita tidak punya murid banyak, anak-anak kita, anak kita sendiri. Atau kalau mau saudara-saudara, sepupu-sepupu kita, ponakan-ponakan kita ajak, kita ajari di waktu-waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu waktu maghrib. Jangan gunakan waktu maghrib kecuali dengan hal-hal yang sangat-sangat dianjurkan oleh para guru-guru kita, oleh para orang-orang baik, yaitu dengan membaca Al-Quran, yaitu dengan belajar. Jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang tidak ada gunanya. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.